tempat dimana kita disuruh duduk rapi, pakai baju rapi, rambut rapi, dan bahkan lidah pun rapi. Dan tiba-tiba ada seseorang masuk dan berdiri di depan lalu memberikan kita banyak hal yang kita tidak tahu. Dan setelah itu dia memberikan kita tumpukan tugas yang tidak ada habisnya. Hai, saya punya pertanyaan nih untuk kalian. Apakah kalian sekolah? Saya sendiri sudah sekolah sejak usia 4 tahun. Orang tua saya memasukkan saya ke TK, Taman Kanak-Kanak. Di sana, saya lebih banyak bermain daripada belajar. Ya, namanya juga bocah. Dan memang itulah Taman Kanak-Kanak. 3 tahun kemudian saya masuk SD. Di kelas ini baca, tulis, hitung udah mulai serius dipelajari. Wah, kita belajar. Oh ya, saya ingat orang pertama yang saya kenal di SD adalah orang yang tinggal di kelas. Seorang bocil yang gak ngerti apa-apa yang dipaksa meninggalkan temannya untuk mengulang kelas yang sama tanpa ada bantuan apapun untuk ikut dengan temannya. Untungnya itu tidak pernah terjadi tahun-tahun berikutnya. Jadi saya naik kelas. Waktu itu saya masih ingat, saya nangis-nangis keluar kelas nyariin ibu karena saya gak bisa ngerjain soal matematika yang susah parah. Tapi saya naik ke permukaan di kelas. Wah, disitu saya senang parah. Waktu pulang ke rumah, saya langsung liatin hadiahnya ke orang tua. Dan memang itu sebuah kebanggaan untuk saya waktu kecil. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah keajaiban yang membingungkan kalau ingat-ingat kejadian sebelumnya. Dan memang 1 tahun kemudian saat saya kelas 3, saya tenggelam lagi. Dan kelas 4, kalian ngalamin nggak kalau pelajaran kayak Indonesia, IPA, IPS itu digabung di satu pelajaran yang namanya tematik. Jadi ini kayak buku yang memiliki materi dari berbagai pelajaran. Dan setiap tahunnya kalau nggak salah ada 8 tema yang beda-beda pastinya. Dan karena ini saya jadi lebih hemat buku dan gampang ya jadwal pelajaran. Karena ya hampir setiap harinya pelajaran itu aja. Hari ini pelajaran apa? Tematik. Oke. Hari ini pelajaran apa? Hari ini pelajaran tematik. Dan pelajaran tematik itu dibawa sampai kelas 5. Dan kelas 6, kelas ini adalah kelas yang paling sibuk untuk saya. Karena di kelas ini saya ikut beberapa kegiatan di sekolah. Artinya ketika murid udah pulang menikmati kesehariannya setelah sekolah, saya masih harus di sekolah. Tapi sisi baiknya adalah ketika murid belajar di kelas dan mengerjakan tugas-tugas, saya ikut kegiatan dan berlibur dari tugas-tugas sekolah itu. Jadi ya, kelelahan yang saya dapatkan tadi terbayarkanlah dengan hiburan di kegiatan ini yang menyenangkan. Tapi di pertengahan kelas 6 datang sebuah bencana yang menggemparkan seluruh dunia dan membuat dunia mengunci dirinya, termasuk sekolah. Jadi saya belajar di rumah dan gak perlu ke sekolah. Awalnya saya pikir itu hal yang menyenangkan, tapi ternyata sangat membosankan. Memang saya gak dibersihkan lagi dengan tugas-tugas sekolah, tapi saya gak bisa keluar rumah untuk main. Bang, kok lu gak bersyukur? Yang saya ingat kita cuma disuruh nonton TV, dipoto, lalu kirim ke guru. Dan tiba-tiba saya kelas 7. Tanpa ada ujian atau semacamnya, saya lulus dari SD. Dan hal pertama yang saya lakukan sebagai murid SMP adalah belajar di rumah dalam tanda kutip. Saya sebagai murid SMP udah kayak pekerja kantoran yang setiap bulannya pasti ada tugas yang berkedok lembar kerja siswa. Dan begitu terus sampai kelas 8. Sebenarnya di akhir-akhir kelas 8 kita sudah bisa kembali ke sekolah dan belajar di sana. Tapi saya malah kena musibah. Jadi ya saya tetap naik kelas. Loh, kok bisa? Karena ya seperti yang saya sudah bilang tadi, kelas 9. Di kelas ini guru, murid, kantong, pensil, buku, penghapus semuanya kembali ke sekolah. Di kelas ini juga saya mulai mengenal seluruh murid yang sekelas dengan saya. Karena sebelumnya kita cuma kirim pesan dari grup WA, dan tiap kali ada orang mau ngirim pesan di grup WA, sebenarnya kita tidak tahu siapa orang yang mengirim pesan itu. Karena ya tiap pesan yang terkirim hanya ada sebuah tulisan dan juga nama yang bebas, kalian terserah mau apa itu namanya. Jadi ya saya punya banyak teman, tapi sayangnya baru setahun kita saling mengenal dan menjadi teman, terus berpisah lagi karena kelulusan. Tapi untungnya kelulusannya menyenangkan dan saya pun jadi murid SMA. Yang saya tahu di SMA itu pelajarannya makin banyak, artinya buku yang harus saya bawa itu makin banyak, dan tugas-tugas di sekolah juga makin banyak. Kok gitu bang? Gini, saat kita SD dan SMP,
kita mempelajari suatu pelajaran yang namanya IPS. Saat SMA nanti, pelajaran IPS itu akan dipecah jadi 4 bagian. Ada geografi, ada sejarah, merdeka, ada sosiologi, dan ada ekonomi. Mau beli apa, Bang? Bukan hanya itu, pelajaran IPA juga akan dipecah jadi 3 bagian, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Jadi, apa yang terjadi saat saya SMA? Sampai jumpa beberapa tahun ke depan. Dan itulah cerita sekolah saya. Bagaimana dengan kalian? Tulis di komentar di bawah. Sampai jumpa.